kata Mesias atau Al-Masih dalam bahasa Arab dan Mesiah dalam bahasa Ibrani atau dalam Siro Aramik Mesiho itu punya makna kingship, bahwa dia adalah raja yang diurapi, dinubuatkan sebagai juru selamat. Jadi dalam Islam itu tidak ada penjelasan yang liturgis ataupun penjelasan yang biblical tentang Mesias, Al-Masih itu apa dan siapa. Sedangkan di kita dalam tradisi Hebrew, dalam tradisi Ibrani, dalam tradisi Kristen, kita memahami itu tidak hanya sekedar makna harfiah, tapi juga makna keilahian, kingship-nya dia, dan juga sebagai juru selamat, tidak hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh manusia. Shalom God Lovers. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua di Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Yesus dan gelar Al-Masih. Perspektif Alkitab, Al-Quran, dan pengalaman pribadi Pak Pendeta Arif Mirjaya. Bersama kita hadir Pendeta Arif Mirjaya, mantan Muslim yang kini menjadi hamba Tuhan dan mahasiswa program Pasca Sarjana di Hebrew University Yerusalem, bidang Jewish and Biblical Studies. Beliau akan membantu kita memahami gelar Isa, silsilah Yesus, peran Maryam, dan refleksi pribadi tentang Isa Al-Masih dengan cara yang elegan dan aman. Shalom Pak Arif, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Salam Pak Martin, puji Tuhan. Sehat-sehat Pak Arif. Puji Tuhan, sehat. Ketemu lagi. Iya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita buka dengan doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran hamba-Mu, Bapak Pendeta Arif Mirjaya, yang akan menjadi narasumber dalam bincang-bincang kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, memberkati pembicaraan kami, dan juga memberkati setiap God Lovers yang mendengar dan menyaksikannya, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang diberkati. Bagi yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode Diaspora TV berikutnya. Selain YouTube, Diaspora TV juga hadir di TikTok, Instagram, dan Facebook. Silakan follow akun-akun tersebut. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Pak Arif, banyak orang tahu gelar Al-Masih atau Mesias, tapi belum tentu paham makna sebenarnya dan kenapa gelar ini penting bagi iman Kristen dan Islam. Bapak bisa jelaskan secara singkat? Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi memang ya walaupun kata Al-Masih ya itu ditulis di dalam Al-Quran, tapi banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti makna sebenarnya. Ya, kalau di dalam literasi Hebrew, kata Al-Masih itu ditulis dengan kata Mesiah. Ya. Nah, itu mengalami transliterasi ke dalam bahasa Siro Aramik Barat, ya menjadi Mesiho atau Masihi, ya. Nah, hari ini orang-orang Arab juga menyebutnya Masihi. Ya, kata Al-Masih, Sang Mesias artinya, ya, Sang Mesiah, yang artinya yang diurapi, punya makna yang sebenarnya itu yang diurapi. Ya. Nah, makna Mesiah ya itu sebenarnya punya makna divinity, makna divine yang punya makna keilahian. Ya, itu bukan sekedar gelar,
ya, ataupun punya arti literally, punya arti harfiah bahwa dia diurapi dengan minyak. Ya, Hmm. karena pengurapan di masa lalu dalam tradisi Ibrani adalah pengurapan minyak kepada raja-raja. Ya. Ya, Hmm. raja-raja Israel diurapi dengan minyak sebagai simbol. Hmm. Ya, sebagai simbol kingship-nya mereka. Ya. Nah, kata Mesias atau Al-Masih dalam bahasa Arab dan Mesiah dalam bahasa Ibrani atau dalam Siro Aramik Mesiho, ya, itu punya makna kingship, bahwa dia adalah raja yang diurapi, ya, Hmm. dinubuatkan sebagai juru selamat. Oh. Ini yang paling penting untuk Hmm. dipahamin, ya. Ya. Jadi tidak sekedar punya makna harfiah bahwa dia adalah orang yang diurapi minyak, Hmm. ya gitu loh. Tapi Tidak, arti dari diurapi minyak itu adalah juru kingship selamat, sebagai raja, kingship, raja. ya, Hmm. dan sebagai juru selamat bagi Israel dan bagi manusia. Nah, gitu. Hmm. Jangan sampai kita ambil minyak terus Ya. kita pakai ke rambut, kita bilang Ah. kita Mesias gitu kan. Ya, Ya, itu jadi ya. salah kaprah gitu ya. Hmm. Yang aslinya itu adalah gelar yang Mm-mm. merujuk kepada nubuatan-nubuatan, ya, Hmm. raja yang akan menyelamatkan Israel dan seluruh dunia. Ya, Ya, jadi Isa Al-Masih atau Yesus di dalam Kristen dan Islam itu punya eh, makna dan arti yang hampir sama sebagai juru selamat. makna aslinya iya, tapi di dalam Islam itu tidak dipahami seperti itu, ya. Jadi dalam Oh. Islam itu tidak ada penjelasan yang liturgis, ya, Hmm. ataupun penjelasan yang biblical tentang Hmm. Mesias, Ya. Al-Masih itu apa dan siapa, Mhm. ya. Sedangkan di Ya. kita dalam tradisi Hebrew, dalam Ya. tradisi Ibrani, dalam tradisi Kristen, Mm-mm. kita memahami itu tidak hanya sekedar makna harfiah, tapi Mm-mm. juga makna divinity tadi, Mm-mm. makna keilahian, Ya, ya, juga kingship dan juru selamat. ya, status dia, kingship-nya dia, dan juga Mm-mm. sebagai juru selamat tidak hanya bagi Israel tapi bagi seluruh manusia. Ya, Hmm. janji pertama itu diberikan kepada Israel bahwa Ya. Mesiasnya mereka yang akan menyelamatkan. Ya, Hmm. tapi itu juga diberikan kepada seluruh manusia, Mhm. ya, melalui Ya. Israel. Itu. Jadi bisa dijelaskan di dalam teologi Kristen Hmm. tentang Yesus yang adalah Isa Al-Masih itu ya. Ya, gitu. Nah, ya. Dalam Al-Quran, Isa mendapat banyak gelar mulia seperti Al-Masih di Ali Imran ayat 45, An-Nisa ayat 157, 171. Hmm. Di Al-Baqarah ayat 87, Al-Maidah ayat 110, juga gelar Kalimatullah di Ali Imran ayat 39, An-Nisa ayat 171. Juga gelar Rohullah, Hmm. An-Nisa ayat 171, Al-Anbiya ayat 91. Lalu gelar sebagai nabi di Maryam ayat 30 dan sebagai rasul di Ali Imran, sebagai Abdullah atau hamba Allah di Maryam ayat 30, di Az-Zukhruf ayat 59, sebagai ayatullah atau tanda bagi semesta di Al-Anbiya ayat 91, Maryam ayat 21, sebagai wajih, gelar wajih atau orang terkemuka di Ali Imran ayat 45, dan sebagai mubarok yang diberkati dalam Maryam ayat 31. Nah, Pak Arif, kenapa gelar-gelar ini penting dan apa maknanya? Ya, yang pertama ini nggak cuman sekedar gelar, ya. Jadi Ya. kalau pertama Al-Masih, ya, itu status dia, ya, statusnya dia adalah Mesias, Ya. Mesias yang diurapi, Raja Israel yang diurapi untuk menyelamatkan manusia, ya. Konsep rajani, konsep kingship, ya, itu adalah konsep biblical yang ada di dalam Taurat.
ya, dan juga di dalam Perjanjian Lama ya, tentang konsep rajani. Nah, ini penting satu ya. Ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang nature-nya dia ya. Jadi ini bukan cuma sekedar gelar ya. Nature-nya dia apa? Al-Quran menuliskan dua. Yang paling utama dia adalah kalam Allah dan juga rohullah ya. Wah, ini Ya. dahsyat ya. Ya, kenapa dia disebut kalam Allah? Karena memang dia seperti ditulis di dalam Al-Quran ya, dia adalah kalimatullah yang nuzul menjadi manusia, yang turun menjadi manusia. Ya, ayatnya jelas menuliskan yubasiruki bikalimati min husmuhu masihu ya Isabnu Maryam. Jadi firman Allah yang bernama ya Al-Masih. Ya, jadi itu sangat jelas diceritakan bahwa dia firman Allah yang bernama Isa Al-Masih. Ya, nah, itu nature-nya dia. Ya, kalau dia adalah firman Allah, ya, artinya dia adalah ghair al-makhluk. Ya, kalau dia adalah kalam Allah, dia adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Begitu juga ketika dia disebut sebagai rohullah, rohnya Allah, ya. Karena dia dihembuskan kepada Maryam dan juga roh, dan dia juga menghembuskan Roh Kudus ya kepada murid-muridnya. Ya, dan nature-nya dia adalah kalam Allah dan rohullah. Nah, ini dua nature yang sangat penting untuk dipahamin ya. Kenapa dipahamin ya? Jadi hakikatnya Allah itu ada dua hal yang tidak pernah Allah ciptakan. Artinya kalau dia tidak diciptakan, dia bukan makhluk. Ya, Imam Syafi'i berkata, yang mengatakan kalam Allah adalah makhluk, itu kafir. Nggak bisa mengatakan kalam Allah adalah makhluk. Ya. Jadi nature-nya dia bukan makhluk. Makhluk adalah apa yang dicipta oleh Khalik, oleh pencipta. Oleh Allah. Ya, oleh Tuhan, oleh Allah ya. Nah, jadi hanya ada Allah dan makhluknya. Ya. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ya. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Kecuali Isa Al-Masih. Kategorinya dia adalah kalam Allah dan rohullah. Nah, kalam Allah dan rohullah itu masuk kategori ghair al-makhluk. Yang bukan makhluk. Ya, yang tidak tercipta. Wah, ini menarik ya. Jadi yang tidak tercipta ada bersama-sama dengan Allah. Allah itu hakikatnya ada Allah, di dalamnya ada rohnya, ada kalamnya. Ya, tiga di dalam satu hakikatnya. Nah, menarik sekali ya, Pak. Boleh saya tanya dulu nih sebelum Bapak lanjutkan. Oke. Penjelasan Pak Arif ini, apakah ini dijelaskan juga oleh Ustadz, oleh Kiai kepada umat Muslim? Wah, itu saya nggak tahu ya. Waktu Pak Arif dulu gimana? Ini Kalau dijelasin saya nggak? yang menceritakan tentang filsafat kalam. Ya, waktu dulu saya mondok, paman saya mengajar tentang filsafat kalam. Ya, tentang kalam Allah itu apa? Ya, gitu. Karena maksudnya kalau dijelaskan dengan seperti Pak Arif menjelaskan ke saya nih, kepada God lovers, orang langsung merujuk, oh berarti ini Allah, gitu loh. ya, tapi sayang biasanya hal-hal kayak gini yang begitu dalam ya, nggak dibahas. Oh, Biasanya gitu. ustadz-ustadz membahas itu tentang haram dan halal. Ya, yang umum lah. Ya. Kalaupun hanya penyebutan aja, tapi nggak dibahas misalnya dalamnya. rokok haram atau makruh sifatnya, hukumnya, ya kan? Yang praktis-praktis. Ya, gitu kan. Karena mungkin terlalu berat untuk umat. Gitu. Oke. Silakan lanjut Pak Arif. Ya, tapi kalau misalnya memang mau belajar, ya saya terbuka buat teman-teman yang mau belajar tentang filsafat kalam. Oh, gitu Ya ya. kan, Buat gitu. God lover yang mendengarkannya. Ya, Pak Arif akan melanjutkan penjelasan tentang gelar-gelar Yesus atau Isa Al-Masih. Jadi ini dua hal ini, kalam Allah dan rohullah, itu bukan gelar, tapi nature-nya dia. Hakikatnya Isa Al-Masih ya, adalah kalam ya,
yang menjadi manusia. Hmm. Firman yang menjadi manusia. Nah, ini penting buat kita pahamin ya. Hmm. Segalanya di alam semesta diciptakan oleh kalam Allah. Ya. Ya, kun, jadilah. Hmm. Ya, firman Allah diciptakan lewat firman. Hmm. Oleh siapa? Oleh firman. Makanya awal dari segala penciptaan apa? Firman Allah. Hmm. Ya. Ya. Jadi kalau hakikatnya dia dulu adalah kalam Allah, berarti semua alam semesta diciptakan lewat dia, oleh dia. Ya. Ini penting ya jadinya ya. Akhirnya nature-nya dia sebagai khalik, sebagai pencipta. Ya, karena dia adalah kalam Allah. Ya. Nah, jadi rohullah sebagai roh Allah juga menggambarkan hakikat dia. Ya, karena dia juga yang menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya. Nah, ini juga nature-nya dia juga yang harus kita pahamin. Nah, lalu tentang status misalnya dia juga disebut sebagai wajihan. Ya. Wajihan dari kata wajah atau muka ya. Yang terkemuka disebutnya. Atau sebenarnya di dalam teksnya itu disebut sebagai yang mulia. Ya, bahwa dia adalah yang mulia. Kenapa dia terkemuka dan mulia di dunia dan di akhirat juga ya. Ya, karena nature-nya dia ya, karena nature-nya dia sebagai kalam Allah ya, dia tidak bercacat dan tidak punya dosa ya. Nah, lalu dia juga disebut sebagai ayatullah, ayat talinnas, ayatnya sebenarnya. Tanda bagi seluruh manusia. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk orang Yahudi, tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi dia tanda bagi manusia. Seluruh umat. Seluruh manusia. Ini menarik ya, karena itu menggambarkan juga statusnya dia. Ya, yang tadi nature-nya, ini gambarin statusnya dia. Nah, lalu ketika dia disebut sebagai nabi dan rasul, betul. Ya, kita juga di Alkitab belajar hal yang sama ya. Itu menggambarkan fungsinya dia. Ya. Itu. Oh. Fungsi kenabian, Nabi fungsi dan rasul. rasuli dia. Ya. Ya. Nah, karena Mesias itu tadi yang pertama Mesias itu punya 3 fungsi. Fungsi rajani, fungsi imamat dan fungsi kenabian. Oh. Gitu. Nah, disinilah perannya dia ini ya yang harus klop semua. Gitu. Tapi di satu sisi dia juga mengaku dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, ada 2 gelar yang Pak Arif tolong jelaskan, seperti Ibnu Maryam dan Abdullah. Ini menegaskan Isa lahir dari Maryam dan adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dia adalah hamba Allah, tapi bukan Tuhan. Nah, bagaimana gelar-gelar ini dibandingkan dengan pandangan Alkitab tentang Yesus? Ya, sekali lagi ini bukan gelar. Status Ibnu Maryam dan Abdullah itu menggambarkan bagaimana penyebutan tentang dia secara manusia. Ya, di Alkitab dia selalu menyebutnya anak manusia. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ya, banyak sekali dia mengutip kata anak manusia. Dia mengatakan tentang dirinya ya. Nah, sebutan bagi dirinya ya. Lalu juga Ibnu Maryam, anak Maryam. Ini menggambarkan tentang lahiriah, jasmaninya dia, kemanusiaannya dia. Karena kita di dalam teologi Kristen, dalam iman Kristen, kita harus percaya bahwa dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Ya, 2 hakikat yang ada di dalam dia. Ya. Nah, ini penting buat kita pahamin bahwa dia juga punya tubuh manusia. Ya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika tubuh manusianya dia ya, berbeda dengan tubuh manusia kita. Karena tubuh manusianya dia yang mati, yang tertancap paku, tubuh manusianya yang sama yang bangkit. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa. Kalau kita udah mati, tubuh ini nggak akan bisa bangkit. Kembali jadi tanah. Iya, kita akan mendapat tubuh kemuliaan.
Oh, jadi tubuh yang dikenakan oleh Yesus atau pada Yesus itu Ah, tubuh yang dari surga, langsung. langsung. Ya, karena Jadi tidak berubah. tubuh Iya. yang sama yang mati, tubuh yang sama yang bangkit, Aha, tubuh yang sama yang ditancap paku, tubuh heeh. yang sama yang terangkat ke surga. Oh, berarti Yesus sudah mengenakan tubuh Tubuh kemuliaan. kemuliaan ya, di saat bersamaan. Oh, Iya ya, kan? ya. Ya, ya. Hmm, Siapa yang berani bantai ini? hmm, Ya toh? ya. Gitu. Ini nature jadi yang paling penting bagi kita juga. Ya, makanya itu Ya, ya. sebutan-sebutan itu betul itulah dia sebutannya. Dia merendahkan dirinya mengaku sebagai anak manusia. Walaupun dia tahu status keilahiannya dia. Mm-mm, Ya. Dia nggak petantang-petenteng. Gitu ya mm-mm. istilahnya. Tapi suatu hari ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang bait Allah. Ya, Ya, dia tegas mengatakan kepada mereka. Ya, Abraham telah melihat hariku dan dia hmm, bersukacita. ya, Ya kan? Ya. Lalu orang Yahudi bilang, umurmu belum genap 40. hmm, Bagaimana mungkin kamu bertemu dengan Abraham? hmm, Ya. Terus dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. hmm. Dia lagi menjelaskan nature-nya dia. Iya, iya, Ya. iya. Dan dalam bahasa Ibrani, dia berkata, ehye asar ehye. Hmm, Ya. Wah itu hanya Tuhan yang berani berkata begitu kepada manusia. hmm, Aku adalah aku. Aku ada karena aku ada. hmm, Dalam bahasa Greka, ego eimi. hmm, Ya. Makanya orang Yahudi marah. Kenapa? hmm. Karena dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Iya, Ya. Wah ini menarik ya, itu iya, ya kalau iya. kita bicara. Nah, makanya kemudian ya sebenarnya sebutan-sebutan itu dalam Al-Quran itu dibagi 3 kategori ya Hmm, minimal. Itu pertama adalah tentang gelar, yang kedua status dan mm-mm, sebutan bagi hmm, dia. Nah kemudian yang keempat malah itu fungsi. Ya, hmm, fungsi kenabian dia, fungsi kerasulan dia. hmm. Itu strukturnya. Alkitab juga menjelaskan ini. Ya, ya. Ya, gitu. Dan juga menjelaskan tentang sebutan bahwa dia anak Maria. Mhm. Ya, Ya, Ibnu Maryam. Maryam. Gitu. Nah, Begitu. kata kalimatullah dan rohullah pada Yesus menunjukkan kelahiran Isa yang ajaib. Pak Arif bisa jelaskan bagaimana Alkitab menegaskan kelahiran dan misi Yesus Hmm, secara unik tanpa hmm, menimbulkan kebingungan hmm. dengan perspektif Islam. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Hmm, Ya, misi dia ya sebagai penghapus dosa ya hmm, ada dua hal yang paling utama ya. Pertama adalah tentang otoritas. hmm, Penghapusan dosa itu tentang otoritas iya, dan otoritas itu ada di dia hmm, ya. Nah, dalam kapasitasnya dia dengan otoritasnya itu itulah ada kingship Mesias sebagai dia adalah raja Yehuda. iya, Yang kedua sebagai fungsi imamat dia hmm, ya. Bahwa dia adalah imam yang mempersembahkan korban persembahan penebus dosa. Nah, yang hmm, ketiga fungsi kenabian dia. Ya. Ini hmm, yang dipahamin dalam uh, garis yang pertama ya. ya, Nah, yang kedua adalah tentang cara. Bagaimana caranya? Gitu. Yang pertama tadi tentang otoritas. Ya, penghapusan dosa itu ada otoritas raja dan imam. Nah, iya, yang kedua adalah tentang metodologi. hmm, Bagaimana caranya Tuhan menghapus dosa kita? Ya, sementara semua orang sudah berdosa hmm, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, menghapus hmm, dosa kita. Ya, ada yang berkata, kalau begitu bisa nggak pakai amal soleh? hmm, Bagaimana mungkin dengan amal soleh? hmm, Sedangkan Adam saja, ya ditulis di dalam Al-Quran, ya amal solehnya dia tidak bisa menyelamatkan dia. hmm. Ya. Oh Karena gitu. Al-Quran menyebut bahwa Adam itu akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta.
Oh. Ya. Bahkan di surat Toha disebut durhakalah Adam. Karena apa? Karena satu dosa. Satu dosa membuat kita durhaka sama Tuhan. Satu dosa membuat kita keluar dari kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan banyak dosa? Ya. Tidak ada cara lain untuk kembali. Sebenarnya baik ajaran Ibrani, Kristen, Islam itu mengatakan bahwa tidak ada cara untuk kembali ke Tuhan. Manusia nggak bisa kembali ke Tuhan. Ya. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus kudus. Ketika ada satu dosa, itu merusak semua adonan. Ya. Ya, ibaratkan kita bikin roti, ya, adonannya tepung, gula, ada telur 5. Adonan telur pertama baik, telur kedua baik, telur ketiga busuk. Telur keempat baik, telur kelima baik. Kita aduk, busuk nggak rotinya? Busuk. Begitu juga hidup kita. Ya. Ya. Apalagi kalau kita punya 4 dosa. Hanya dengan satu kebaikan. Ya. Nggak mungkin. Artinya tidak ada jalan untuk kembali ke Tuhan. Deadlock. Gitu ya. Makanya ada hadis yang mengatakan lan yuqilu ahadan amaluhu ila jannah. Tidak ada satupun amalmu bisa membawamu ke surga. Satu pun tidak bisa. Ya. Gitu. Amalan seseorang tidak bisa membawa kita ke surga. Jadi bukan dengan amal soleh, bukan. Hanya dengan pengampunan. Betul. Baru seseorang bisa sampai ke surga. Ayatnya adalah rahmat Allah. Oh, ada itu di Al-Quran? Ada. Hanya dengan rahmat Allah. Adam berdoa, ya Allah, jika engkau tidak bisa memberi rahmat kepada kami, kami adalah orang-orang yang merugi. Ya, dalam surat Ad-Dukhan disebut, karib tidak bisa menyelamatkan karib. Ya, dalam akhir zaman nanti. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Ya. Hadis tadi mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk kembali ke jannah. Mendapatkan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Ternyata ditulis dalam surah Maryam. Isa al-Masih adalah ayat linnas, tanda bagi manusia, ayatullah, ayat dari Allah ya, dan warahmatan minna, dan rahmat dari kami. Ya, ini jelas sekali ayatnya. Ya, jadi bagaimana caranya? Satu-satunya cara, metodologinya adalah menghapus dosa kita. Harus ada yang turun langsung dari Allah, keluar dari Allah, jadi manusia, dan mengambil dosa kita. Bagaimana caranya mengambilnya? Dia harus mati, menebus dosa kita. Ya, ini yang dikatakan sebagai sebuah perniagaan. Ya. Ada ayat, mau nggak kamu aku tawarkan sebuah perniagaan yang bisa membebaskanmu dari api neraka? Ya. Ternyata apa perniagaannya? Transaksi dosa. Ya, penebusan dosa. Nah, itulah yang kemudian ya, ketika dosa kita diambil, sehingga kita boleh kembali ke jannahnya Allah. Di situ cara Tuhan. Karena penebusan dosa, penghapusan dosa harus dilakukan pada saat kita hidup. Ya, tidak bisa saat kita mati. Ya. Kan bisa dapat syafaat dan doa-doa. Ada ayat dalam Al-Quran lagi dibalas oleh Tuhan. Jangankan membuat doa orang bisa nyampe, membuat orang dalam kubur mendengar pun kamu tidak bisa, katanya. Iya. Ada ayatnya lagi. Jadi nggak bisa ternyata. Ya. Jadi inilah penjelasan tentang Rohullah dan kalam Allah. Kalam Allah. Nature-nya sebagai nature buat menebus dosa-dosa kita. Ya, dia harus turun jadi manusia ya, untuk bisa mengambil dosa kita. Iya. Nah, Pak Arif, di dalam Al-Quran, Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria dan mendapatkan mujizat sejak kecil. Dan analogi atau paralel kisah ini dalam tradisi Kristen tentang masa muda Yesus. Ya, bisa tolong jelasin tentang hal ini. Yang pertama, Nabi Zakaria di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kita ya. Jadi Zakaria itu orang tuanya Elizabeth.
Iya. ya. Mhm. Bukan seorang nabi, bukan Nabi Zakaria yang menulis kitab Zakaria. Jadi beda nih ya. Beda Beda ya. tokoh di Beda dalam tokoh, beda zaman, Alkitab. Beda ya. tokoh dan beda zaman. Iya, gitu. Ya. Memang dia seorang imam, ya, tapi Siti Maryam Mhm. sepupu dengan Elizabeth, Iya. ya kan, gitu. Dan memang dia seorang perempuan yang taat, ya, Mhm. dan juga dibesarkan dalam tradisi imamat yang kuat, ya, Hmm. sehingga Tuhan memberi dia kekhususan. Ya. Cuman sekali lagi kita harus bilang bahwa Hmm. ini bukan Nabi Zakaria Yang dimaksud di ya Alkitab. dalam perjanjian lama, Ya. ya. Berbeda ya, gitu. Jadi Mhm. kalau buat saudara yang Muslim, saya juga kurang mengerti ini Nabi Zakaria yang mana, Oke. ya. Yang Ya. kalau di kita beda jelas, ini bukan Mhm. nabi Iya. kalau di kita, ya, gitu. Nah, jadi memang dibesarkan dalam tradisi imamat yang kuat, ya, Ya. dan juga melalui dia juga, ya, nubuatan, ya. Termasuk menariknya adalah konfirmasi tentang kelahiran Yohanes atau Hmm. Yahya, Hmm. ya. Karena mereka sepupu, ya, diceritakan juga bahwa dalam kitab Lukas kalau nggak salah, ya, bahkan Hmm. waktu bayi, eee, Yahya itu mengkonfirmasi tentang kelahiran Isa Al-Masih. Hmm. Ya, Ya. bahkan ketika dia tumbuh besar, Yohanes jelas betul mengetahui bahwa Isa Al-Masih punya otoritas. Hmm. Ya, dialah yang punya otoritas, ya. Hmm. Ayatnya itu luar biasa sebenarnya. Bisa Hmm. dijelaskan gitu ya bahwa Yohanes yang membuka jalan Hmm. di padang gurun, Ya. yang kemudian juga mengkonfirmasi tentang kedatangan Mesias. Hmm. Ya, bahkan dia mengatakan, membuka kasutnya aja aku tidak pantas, katanya. Ya, Iya. dia akan membaptis kamu dalam roh dan api, katanya. Hmm. Ya. Nah, ini menarik ya. Hmm. Jadi memang kita harus pahamin bahwa ada beberapa teks yang memang sesuai dan tidak sesuai, gitu, di Oh. dalam Alkitab, gitu Iya, ya. iya. Jadi ada yang mirip-mirip, ada yang sama sekali berbeda Berbeda, antara Al-Quran dan Alkitab, Alkitab ya, dalam menceritakan tentang masa muda Yesus ya. betul. Oke. Nah, ketika Isa lahir, Al-Quran menekankan kelahiran ajaib tanpa ayah. Betul. Nah, bagaimana hal ini dipahami dalam konteks nubuat mesianik dan silsilah Yesus di Alkitab? Ya, nah sekali lagi makanya saya sampaikan ada beberapa teks memang yang mengutip itu, ya. Hmm. Nah, tapi di Al-Quran juga menceritakan tentang kelahirannya di bawah pohon korma, Hmm. which is itu berbeda dengan teks yang kita imani, Iya. ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata penulisan tentang pohon korma itu muncul 200 tahun sebelum Al-Quran. Oh. Ya, Jadi, tapi itu muncul udah 300 tahun setelah Alkitab, mhm. ya. Dan itu muncul di dalam teks Pseudo Matthew, ya, Oh, kitab Bidat yang nggak ada dalam kanonisasi karena mhm. munculnya Nggak masuk belakangan, ke ya. dalam Nah, kanon ya. kemungkinan kitab-kitab itu mengalami namanya sinkretisme literasi, Mhm. ya, dengan teks-teks mitos-mitos. Hmm. Ya, mitos-mitos lokal, Iya. ya, di masa lalu, ya. Karena 200 tahun itu cukup panjang, ya, Hmm. jeda waktunya, ya. Ketika informasi itu berkembang, ya, Mhm. kemungkinan di dalam cerita-cerita atau folklore dari orang-orang Siro-Aramik Barat, ya. Mhm. Karena teks-teks bahasa Arab di dalam Al-Quran banyak mengutip teks-teks Siro-Aramik Barat, ya, walaupun dalam pronunciation yang berbeda. Misalnya literasi Arab yang di Al-Quran itu juga merujuk kepada eh, teks-teks dialek Hejazi yang mendapat pengaruh dari Siro-Aramik Barat. Ya, Hmm. jadi saya punya hipotesis bahwa Ya. itu ada sinkretisme dengan tradisi Siro-Aramik Barat yang juga terpengaruh dengan pengajaran bidat-bidat Kristen di masa lalu. Hmm. Aliran-aliran sesat di dalam Ya. kekristenan.
di masa lalu. Jadi kisah tentang kelahiran Yesus di Alkitab itu muncul lebih dahulu dari kisah kelahiran Yesus Di Al-Quran. di Al-Quran. Oh jauh itu, sekitar 500 tahun. Iya, menurut hipotesa Pak Arief itu diambil dari kisah-kisah yang muncul kemudian. Iya. Dan ada juga dari Injil Matius dari Bidak ya. Iya, Pseudo Matthew dan Infancy Gospel of Thomas. Ya, tentang masa kecil Yesus. Yang Ya, bercampur dengan bercampur tradisi lokal. lokal ya. Karena dulu masih tradisi literasi belum kuat. Ya, jadi yang mungkin terjadi adalah folklore, tradisi mulut ke mulut. Iya, gitu ya. Penyampaian dari mulut ke mulut, cerita dari mulut ke mulut yang kemudian berkembang menjadi mitos-mitos. Ya, karena banyak hal-hal yang kalau sinkretisme itu biasanya bercampur dengan cerita-cerita mistis. Ya, cerita-cerita mistis lokal ya. Misalnya kalau kita di Jawa misalnya, oh itu wali-wali punya ilmu kanuragan. Ya. Misalnya raja-raja di masa lalu itu punya ilmu kebal. Ya, lalu juga punya keajaiban nancepin tongkat bisa muncul air misalnya. Itu mitos-mitos seperti itu banyak berkembang ya, terutama dalam tradisi-tradisi di Timur Tengah. Ya. Gitu. Itulah yang diserap. Hipotesa. Ya, hipotesanya Pak Arief. Karena referensi sejarahnya merujuk ke situ ya. Ya, gitu. ya. Nah, Pak Arief, sebelum mengenal iman Kristen, bagaimana pandangan Pak Arief tentang Isa Al-Masih ketika masih Muslim? Wah, ini menarik ya. Ya. Yang pertama ya sebenarnya ya, kita mengenal dia ya sebatas sebagai nabi. Ya. Nabi tapi yang punya mujizat yang berbeda. Yang luar biasa ya. Iya. Nah, seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Iya. Itu di dalam Al-Quran. Menyembuhkan orang sakit. Iya. Lalu juga istilahnya kita sebut tuh karomah. Karomah. Karomah itu karunianya dia. Oke. Ya. Termasuk Al-Maidah menurunkan hidangan dari langit. Ya, kenapa? Ya later on ketika saya udah percaya ternyata dia memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Itu ya, hidangan dari langit. Iya, gitu ya. Jadi karomahnya dia ya seperti itu. Ya, tapi dulu ketika saya belum dapat enlightenment, ya, saya tidak melihat kekhususan dia. Ya, biasa aja sama dengan nabi-nabi yang lain ya. Kita anggap seperti itu ya. Oh, gitu begitu. Ya. Juga oh Musa bisa membelah laut ya, dan tongkatnya berubah jadi ular dan sebagainya ya. Ternyata ketika saya percaya, oh nabi-nabi lain tuh nggak punya otoritas untuk buat mujizat. Ya. Musa nggak pernah tahu dia tongkatnya bisa membelah laut. Ya, kalau dia nggak dapat perintah dari Tuhan, lemparkan tongkatmu katanya ya. Belahlah laut, itu kan perintah Tuhan. Ya, dia harus nunggu perintah. Jadi dia nggak punya otoritas sebenarnya. Ternyata hampir semua nabi tidak punya otoritas. Hanya menyalurkan. Hanya taat dari perintah Allah. Dari Tuhan. Ya. Apakah Nuh tahu bahwa dia mau bangun bahtera itu nanti mau seperti apa? Dia hanya menjalankan perintah. Ya, nah, disitulah kemudian dulu saya melihat ada sesuatu yang berbeda tentang Isa. Ya, karena ada ayat tentang izni. Izni hari ini kita sebutnya itu izin atau otoritas. Saya izinkan kamu ambil uang di bank, nih tanda tangan saya, kasih surat kuasa. Ya, punya otoritas. Ya, kata izin ya. Dalam teks asli bahasa Arab, izni itu adalah otoritas. Ya. Dapat izin, dapat otoritas, dapat. Nah, ternyata ayat di dalam Al-Quran menulis tentang itu, otoritas. Waktu dia menyembuhkan orang sakit, dia nggak nunggu perintah. Waktu dia menghidupkan orang mati, dia tidak tunggu perintah. Waktu dia ngasih makan 5.000 orang, dia nggak nunggu perintah.
Kenapa? Karena dia punya otoritas tadi. Ini yang Itu beda berbeda. ya. Iya, Ya. iya, iya. Ini yang berbeda. Kalau saya datang ke rumah teman saya, ngelihat di mejanya itu ada makanan. Saya harus minta izin dulu, minta otoritas dulu kepada yang punya rumah. Iya. Boleh nggak minta itu? Ya. Tapi kalau di rumah saya sendiri, ibu saya yang masak makanannya, saya nggak perlu izin, nggak punya, karena saya sudah punya otoritas di Iya. rumah saya sendiri. Untuk apa? Untuk makan. Iya. Itu bedanya otoritas dengan yang tidak punya otoritas. Jadi pada waktu Pak Arif masih dengan pemahaman yang lama, Isa Al-Masih itu nggak bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Iya, Tapi tapi ketika ketika melihat itu, ada yang berbeda nih. ya, Ya. ya. Kenapa dia yang punya otoritas ini? Iya. Nah, menariknya di situ ya. Tapi Iya, kemudian tidak kemudian serta-merta membuat saya percaya dia adalah Tuhan. Ya. Ya, ya. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih. Ya. Masih tentang Isa Al-Masih. Ya. Saat masih Muslim, Pak Arif mempelajari Alkitab dan mencoba mendalami pribadi Isa Al-Masih. Apa hal yang paling mengejutkan atau mengubah pemahaman Bapak tentang Isa Al-Masih? Nah, ini Ya. kelanjutannya. Sebenarnya saya tidak berusaha mencari-cari juga. Oh, oke. Jadi di awal itu semua biasa aja ya. Tapi ketika ada momen ketika saya merasa tanda kutip terganggu ya, membaca ayat tentang bahwa dia adalah kalam Allah. Wah, itu dalam sekali buat saya. Innallaha yubasiruki bikallimati min husmuhu masihu Isa bin Maryama wajihan fi dunya wal akhirat wa minal mukharabin. Aduh, itu dalam sekali maknanya buat saya. Saya sampai bertanya kepada paman saya. Saya bilang, Wak, kalam Allah, ya, kalau dia ghair al-makhluk, berarti dia bukan makhluk. Iya, bukan makhluk, bukan. Paman saya bilang begitu. Kalau dia bukan makhluk, berarti dia khalik. Karena di alam semesta hanya ada dua kategori. Makhluk dan khalik katanya. Ya, makhluk tuh yang dicipta. Ya, khalik pencipta. Ya, hanya Tuhan yang pencipta. Gitu. Berarti kalam Allah adalah ghair al-makhluk, bukan makhluk. Iya. Roh Allah juga. Jadi Allah, roh Allah, dan kalam Allah. 3 dalam 1. Iya. Saya bertanya, ya, kalau misalnya Isa Al-Masih adalah disebut kalam Allah, berarti dia ghair al-makhluk. Saya tanya begitu. Paman saya tidak jawab. Dia hanya tertawa. Itu pertanyaan yang menjebak gitu. Ya, dia hanya tertawa. Terus ya, coba dia bilang, lu baca lagi. Ya, pelajaran-pelajaran dulu katanya, filsafat kalam dia bilang. Ya, karena nature-nya kalam ya, ada kalam nakli, kalam akli, ada kalam yang kekal, kalam yang tidak kekal. Ya, nah, itu kita bisa benar lagi ya. Nah, ya, kalam itu nature-nya Allah. Ya. Bahkan salah satu sifatnya Allah adalah mutakallimun. Selalu berfirman. Ya. Tidak pernah ada Allah itu tidak berfirman. Dulu sebelum alam semesta jadi, Allah udah berfirman. Jadilah. Yeah. Sebelum manusianya ada, Allah udah berfirman. Ya. Kita ciptakan bumi, langit, dan alam semesta. Allah udah berfirman. Manusianya ada? Belum ada. Ya. Apakah sekarang Allah berfirman? Berfirman dong. Kan dia kekal. Selalu berfirman. Nggak ada masanya Allah itu gagu. Ya. Allah itu diam tidak berfirman misalnya. Nggak ada masanya. Allah mutakallimun. Selalu berfirman. Ya. Kok saya udah berdoa 10 tahun nggak mendengar suara Allah? Ya, ada orang berkata begitu kepada saya kan. Saya bilang, bukannya Allah nggak berbicara sama kamu. Kamunya yang
budek, istilah orang Betawi bilang, apa istilahnya, tuli. Iya, iya, Ya, iya. Nggak kenapa? dengar. Karena kita nggak dengar karena dosa kita. Jadi kita ditutupin oleh dosa. Iya. Sama juga dengan sifatnya Allah. Allah itu gaib atau zahir. Itu pertanyaan juga buat saya. Iya, tadi Pak Arief bilang nanya sama paman nih. Iya. Sekarang saya nanya ke Dan diri sendiri nih, ya iya, kan? dan Waktu itu. paman nih mungkin dia udah waktu dia Pak Arief desak tentang kalam Allah, Kalam Allah yang lahir jadi manusia. ya, yang tidak diciptakan Tidak maksudnya. diciptakan. Ghair Nah, al-makhluk. gair. Nah, kalau pertanyaan itu dijawab dengan senyum, jangan-jangan pamannya Pak Arief itu sebenarnya udah ngerti, tapi dia nggak berani percaya. Tapi dia udah meninggal sekarang, jadi saya nggak bisa konfirmasi ya. ya, ya, dulu mungkin ya, karena dulu saya nggak sempat ketemu dia lagi setelah saya percaya. Ya, kalau menurut adik saya ya, dia hanya tertawa mendengar saya murtad gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Jangan-jangan dia ketawa dalam hatinya, dia pikir ini gara-gara gua ajarin jadinya. Saya nggak tahu juga. Tapi memang dia dulu mengajar tentang filsafat kalam. Ya, dari situ saya banyak. Justru dari situlah Pak Arief mulai menggali itu ya, tentang kalam Allah itu. Ya, gitu. Udah lama sekali ya itu, dari mulai kita SMP itu. Kita dulu mondok di sana dan belajar tentang. Dan begitu banyak mutiara yang sebenarnya bisa kita temuin. Ya. Kayak tadi misalnya, Tuhan itu maha terlihat atau maha tidak terlihat. Itu pertanyaan yang dulu saya dapat. Ya. Nah, lalu orang banyak menjawab, Tuhan ya tidak terlihat, gaib. Gitu. Tapi ternyata bukan Tuhannya yang menghilang, jadi gaib, bukan. Kitanya manusia yang nggak mampu melihat dia. Ya. Tuhan Allah tuh tidak maha lemah. Ya. Gitu. Ketika kita nggak mampu melihat dia, bukan dianya yang lemah menghilang, bukan. Kitanya yang lemah, tidak mampu melihat dia. Nggak nangkep frekuensinya Allah ya. Karena apa? Karena dosa. Ya, sehingga kita nggak mampu lagi melihat dia. Jadi aslinya Allah itu gaib apa zahir? Aslinya Allah itu tidak gaib. Betul dong harusnya kan? Iya. Karena waktu Adam masih tinggal bersama-sama dengan Allah, bisa dia dialog. mampu melihat, dia mampu berdialog langsung. Ya, dan bahkan disebut dia sebaik-baiknya tetangga katanya, karena tinggal di dalam satu tempat yang sama. Ya. Nah, ketika Musa ya mendengar suara Allah, ya, dia tidak mampu melihat Allah, hanya bisa mendengar suaranya. Bukan Musanya yang hebat, tapi Allahnya yang memperdengarkan suaranya kepada Musa. Allah yang berkehendak. Nah, itu sifatnya Allah berarti. Tapi Musa tetap nggak mampu melihat Tuhan. Gitu ya. Nggak hebat dia. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian juga saya dapat jawaban. Saya dapat jawaban di dalam Isa Al-Masih. Iya. Itulah begitu yang mengubah pemahaman Pak Arief yang tadinya melihat Isa Al-Masih ini nggak beda dengan nabi-nabi yang lain. Tapi ternyata makin dalam mulai berubahlah cara pandang Pak Arief. Bertemu dengan pribadi Isa Al-Masih itu. Nah, Pak Arief, Al-Quran menekankan Maryam sebagai wanita yang dipilih, disucikan, dan melebihi semua wanita di masanya. Sedangkan Alkitab menekankan Maria sebagai ibu perawan Yesus yang taat dan penuh iman. Bagaimana kita bisa melihat kesamaan penghormatan terhadap Maryam dan Maria di kedua tradisi ini tanpa menimbulkan kebingungan atau konflik keyakinan? Ya, ini yang menarik juga sebenarnya. Jadi memang dia diceritakan sebagai sosok perempuan yang berbeda. Berbeda tentang ketaatan dia dibandingkan perempuan yang lain. Tentang kekudusan dia.
Ya. Hmm. Sebenarnya dia bisa jadi role model bagi seluruh perempuan di dunia. Hmm. Ya. Ya. Karena kekudusan dia, kesetiaan dia, ya, dan juga bagaimana dia menjaga hukum-hukum Tuhan, maka kemudian dia menjadi perempuan yang terpilih. Ya, Hmm. berbeda dengan yang lainnya. Sekali lagi ya, kalau dalam perspektif teologis kita, mungkin kita boleh melabeli dia sebagai seorang nabi. Karena dalam kekristenan ada nabiyah, ya, Iya, 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 gitu iya. ya. Tapi di dalam Islam tidak bisa, ya, Hmm. nggak ada istilah nabiyah dalam Islam. Oh. Ya, nabi hanya untuk laki-laki. Di dalam agama Katolik, Maria diangkat tinggi loh. Oh, sangat tinggi, Hmm. ya, gitu. Ya, Sebenarnya dalam kita juga sangat tinggi ya. ya. Ya, cuman ada hal-hal yang kita berbeda adalah kita tidak berdoa Oh, melalui Maria, iya. gitu Kita ya, berdoa langsung. langsung. Ya, itu persoalan tradisi di dalam Hmm. Katolik ya yang membolehkan itu ya. Kita Iya. menghargai itu sebagai sebuah tradisi ya. Hmm. Nah, tapi hakikat dia sebagai perempuan yang juga utama, Hmm. yang juga role model ya, sebenarnya dia bisa dijadikan role model Hmm. ya di dalam baik dalam Islam ataupun dalam kekristenan, Iya. apalagi dalam Katolik ya. Karena sebagai seorang Ibrani, seorang perempuan Yahudi ya, Ya. wah itu nggak mudah ya. Seorang perempuan Yahudi dia harus apa ya, disiapkan untuk menjadi seorang perempuan yang betul-betul tunduk, submit Hmm. kepada hukum-hukum Taurat. Iya. Ya, benar-benar setia Hmm. melayani. Ya, seperti Sarah kepada Abraham. Hmm. Ya, Sarah nggak pernah tahu tuh diajak kemana sama Abraham. Hmm. Ya, dan waktu visi untuk pergi dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan itu, dia submit, dia taat kepada suaminya. Hmm. Yang luar biasa lagi Abrahamnya. Hmm. Karena dapat visi pertama untuk pergi ke Ur Kasdim bukan dia tapi bapaknya. Hmm. Betul. Untuk Iya. pergi ke tanah yang Iya. dijanjikan. Iya. Bagaimana mungkin kemudian dia mengambil visi itu bagi dirinya? Wah, itu dahsyat. Hmm. Nah, Iya, iya. ini menarik nih jadi makanya ya. Karena ketaatan dia kepada bapaknya, lalu ketaatan Sarah kepada suaminya, submission. Nah, ini penggambaran perempuan-perempuan yang taat ya, kepada firman Tuhan. Nah, Maryam atau Miriam atau Mary ya, digambarkan tuh lebih tinggi lagi ketaatannya. Oh. Ya, dia menjaga lagi kekudusannya, dia menjaga hatinya dia, setia, ya, menjalankan semua perintah-perintah, dan dia nggak lalai, dan betul-betul dijaga betul. Karena ya buat orang Israel waktu itu kekudusan itu sulit ya. Ya, karena kita tahu sejarahnya Israel ya, bahkan banyak imam-imam yang juga jatuh ya. Lalu juga orang-orang Israel menyembah Baal Iya. ya, bahkan wah, akhirnya tidak menyembah Tuhan yang benar gitu ya, sampai setragis itu gitu ya. Iya, iya. Makanya digambarkan Maria sebagai sosok yang Nah, luar menarik nih. biasa. Pak Arif bilang Maria atau Maryam ini mestinya menjadi role model. Nah, apa pesan utama yang bisa kita sampaikan kepada God lovers dari lintas iman ya, mengenai kesucian, pilihan ilahi, dan peran penting wanita dalam rencana keselamatan? Ya Silakan. tadi ya, jadi dia seorang perempuan itu harus betul-betul ngejaga kekudusan. Dan Maria betul-betul ya. Dulu itu di masa itu perempuan tuh dianggap remeh, ya, dianggap rendah Oh. ya, dan apa ya, dianggap dalam tradisi Arab lebih parah lagi. Ya, kalau dalam tradisi jahiliyah dulu Iya. ya, kalau ada laki-laki punya anak perempuan dibunuh.
atau Oh, dijual. karena sebegitu tidak berharganya wanita pada masa itu? Karena dalam tradisi jahiliyah Arab dulu, ya, Iya. perempuan itu tidak dapat hak waris Oh, dan hanya sebagai, alat perdagangan aja, nggak mmm, lebih dari itu, budak dan iya, sebagainya, ya. mmm. Dan betul-betul di zaman jahiliyah itu derajatnya itu sangat rendah, Mhm, ya. iya, Nah, di zaman Ibrani, ya, zaman Israel dulu, iya, zaman 2000 tahun lalu itu, ya, pada saat Israel ada dalam jajahan Romawi, mhm. ya, gitu, juga banyak orang-orang itu yang kemudian jadi pelacur, Oh, ya, bagi prajurit-prajurit Romawi, mmm, ya. Karena mereka juga punya desakan ekonomi, iya, ya, sehingga mereka, menjual dirinya, mhm, gitu ya. Nah, kita dengar kisah Isa Al-Masih, menyelamatkan seorang, eee, perempuan pelacur, mmm, ya. Nah, di situ kita bisa lihat itu, sosok Maria di zaman itu menjadi seorang perempuan yang betul menjaga mmm, hatinya, pikirannya, iya, perkataannya, iya, tindakannya, bahkan dia menjaga hukumnya, mmm, setia, ya. Dia boleh dikatakan sejak kecil dia dijaga dan tidak bercacat, mmm, ya. Dia setia sejak kecil, iya, gitu iya. loh. Itu yang Inilah membuat dia teladan, mhm eee, wanita, mhm, peranan wanita di dalam rencana keselamatan iya, Allah. gitu. Iya, ini pertanyaan terakhir Pak Arif. Mhm Sekarang setelah Bapak mengenal Yesus dan mempelajari Alkitab mhm. serta pribadi Yesus Kristus, bagaimana Bapak melihat sosok Isa Al-Masih baik dari sisi teologis maupun pribadi? Oh iyalah, sekarang sih udah ya, dulu saya pernah menghina Hmm, tentang ketuhanan Yesus. hmm, Saya katakan bahwa bagaimana mungkin kalian orang Kristen percaya, mhm. sama Tuhan Ya, yang mati di kayu salib, hmm, ya. Saya bilang, "Tuhan saya besar dan dia tidak akan mati," saya bilang, hmm, ya. Bagaimana mungkin Tuhan mati, mhm, ya. Lalu saya menghina, bagaimana mungkin juga, ya, Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. hmm, Bagaimana mungkin hmm. Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri itu menyelamatkan kalian, orang Kristen, saya bilang gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. gitu loh. Itu omong kosong saya bilang, sampah itu saya bilang, Hmm, ya. Nah, lalu saya bilang juga bahwa Tuhan saya besar dan tidak bisa menandingi kebesarannya, hmm, saya bilang gitu. Jadi kalian orang Kristen itu nggak beda dengan orang-orang penyembah berhala, saya bilang, hmm. ya, dulu ya. Iya, iya, mhm, Saya bilang bahwa dulu ya kalian menciptakan salib, kemudian kalian sembah, bikin hmm, patung Yesus, iya, disembah, saya bilang. hmm. Itu orang Kristen itu sama dengan penyembah berhala. Oh, iya, iya, Saya iya, bilang begitu, mhm, ya. Tapi sehari ini saya mengajar hmm, kenapa Tuhan harus mati di kayu salib. hmm. Rahasianya baru Ya. paham ya, di Ya, jadi kemudian itu hari. dalam sekali ketika Ya, nature-nya dia sebagai Tuhan, mhm, ya, yang harusnya tidak mati, hmm, tapi dia harus mati. iya, Ya, tapi sebuah rahasia ilahi disingkapkan, hmm, ya, bahwa justru di kayu salib itulah, ya, dosa-dosa kita dihapuskan. iya, Ya, justru di kayu salib itulah, ya, polemik terjadi. hmm, Ya, karena ya sampai hari ini banyak yang tidak percaya. iya, Ya, benar nggak dia mati? Ya, hmm, padahal dia berkata, wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atau damai sejahtera ada saat aku lahir, saat aku mati, saat hmm, aku bangkit hidup kembali. hmm. Ya, Itu ada di Al-Quran nih? ada di Al-Quran, ya. Nah, ini Hmm, sangat luar biasa ya ketika memang, eee, baru kemudian setelah saya percaya, saya belajar memang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. mhm,
Karena Ya. itu berpolemik mereka tentang itu. Iya, Ya. betul. Disalib nggak? Enggak. Mati nggak? Enggak. Ya, mati. Ada yang bilang, yang bunuh siapa? Yang bunuh orang Yahudi. Nah, Yang bunuh orang Romawi. Ya, yang bunuh Tuhan. Loh, katanya Tuhan, kok dibunuh Tuhan? Tentu yang bunuh iblis. Nah, itu lagi. Kalau itu sebenarnya kebodohan iblis. Ya. Kenapa saya bilang kebodohan? Dia pikir dia yang bunuh. Ya kan? Oh iya. Dia iya, pikir iya. dia yang menang dengan kematian. Dia pikir itu dia. Iblis kan emang bodoh kan. Iya, iya, iya. Dia pikir ya. Ternyata ngaco dia ya kan. Nah, ternyata Yesus sendiri yang mengatakan ya bahwa dia punya otoritas. Ini yang nggak dipunyai oleh manusia-manusia lain. Iya. Ya, tentang otoritas. Ya. Lalu tanya, siapa yang paling menginginkan dia mati? Alkitab mencatat peristiwa. Ya, orang Yahudi berteriak, bunuh dia, salibkan dia. Ahli-ahli kitab bilang, bunuh dia, salibkan dia. Lalu tangan orang Romawi dipakai buat memaku dia, buat menusuk dia. Ya. Lalu seluruh orang baru itu berkerumun, ya, ribuan orang berteriak, salibkan dia. Tapi siapa yang menginginkan dia mati sesungguhnya? Yohanes 10 bilang, ini adalah perintah yang kuterima dari Bapakku, katanya. Ya. Jadi skenario itu adalah skenario ilahi. Dia yang tidak bisa mati harus mati. Wah, ini menarik ya. Ini menarik ya. Makanya saya bilang, wow. Ya. Bagaimana mungkin rahasia ilahi ini ya, tertutup. Ya. Makanya tugas kita agar rahasia ilahi ini ya dibuka ke semua orang. Ya. Lalu orang bertanya, ya, kalau ini adalah perintah dari Bapakku, lalu yang membuat dia mati apa? Di Yohanes 10 dijelaskan, tidak seorang pun mengambilnya dariku. Tidak ada satupun, baik orang Yahudi, orang Romawi, bahkan si iblis itu punya otoritas mengambil nyawanya. Wah, ya kan? Makanya jadi polemik, mati nggak dia? Orang dia Tuhan nggak bisa mati, kok mati? Orang menangkap itu sebagai kelemahan. Iya dong ya. Tapi bagi kita itulah kekuatan Allah. Ya, gitu. Makanya saya katakan ya, memang pemberitaan tentang salib, seperti dalam Alkitab sampaikan nih ya, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Inilah luar biasa. Ini penjelasan secara teologis, secara historis, dan juga pengalaman pribadi dari Pak Arief yang luar biasa. God Lovers, hari ini kita telah mendengar penjelasan Pendeta Arief Mirjaya mengenai gelar Isa dalam Al-Quran, peran Maryam, kelahiran ajaib Isa, silsilah Yesus menurut Alkitab, serta refleksi pribadi beliau tentang Isa Al-Masih. Kita telah belajar bahwa gelar-gelar Isa dalam Al-Quran menegaskan statusnya yang istimewa, sekaligus menegaskan bahwa ia hamba Allah dan lahir dari Maryam. Alkitab menegaskan kelahiran ajaib, silsilah dan misi Yesus sebagai Mesias melalui tindakan, pengajaran, dan nubuat yang terpenuhi. Membandingkan narasi ini mengajak kita memahami perbedaan perspektif tanpa saling menyinggung iman pihak lain. Melihat fakta sejarah dan juga mendapatkan inspirasi dari pengalaman pribadi Pak Arief sebagai mantan muslim yang kini mengenal Isa Kristus. Terima kasih banyak Pak Arief atas penjelasannya. Terima kasih Pak yang Martin. mendalam Sama-sama. dan halus, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah setia menyimak tayangan Diaspora TV. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang diberkati.
Bagi yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode Diaspora TV Talk Show berikutnya. Saya Pendeta Martin Harefa bersama Pendeta Arif Mirjaya pamit undur diri. Tetap ikuti episode-episode berikutnya karena kita akan terus membahas pertanyaan-pertanyaan penting tentang iman, sejarah, dan dialog lintas iman. Tuhan Yesus memberkati.